ilmu dan kemudian melalui ilmu diamalkan dengan amal yang dilakukan secara istiqamah. Di sini kemuliaan Bani Adam. Bukan sekedar hanya harta tahta. Tapi di atas itu semuanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita, menciptakan akal kita semata-mata untuk kita gunakan mengangkat derajat kita di sisi Allah kelak nanti di akhirat, yaitu dengan melalui ilmu dan ibadah. Sehingga salah satu sahabat yaitu Abdullah bin Abbas dan sahabat yang lainnya mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung doa yang kita kenal dengan istilah doa sapu jagat. Nggih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa arti hasanah yang ada di dunia dan apa arti hasanah yang ada di akhirat? Mungkin kulo kali panjenengan beda-beda nek ngerti ini hasanah. Napa, Pak? Ono sing duwe saem barang ya. Tanah ombo, asete kata nggih. Ya Allah, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan hasanah. Beliau al-sahabat Abdullah bin Abbas mentafsiri dua hal. Al-ilmu wal ibadah. Gusti, teng donya niki kula jenengan paringono cinta kalian ilmu. Seneng ngaji. Jenengan paringono kula niki nggadahi ilmu. Langsung yang kedua disambung. Dan melalui ilmu tersebut ya Allah, jadikanlah aku untuk cinta mengamalkan. Gimana? Fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat hasanah, kebaikan. Sudah, dunia sudah kita tinggalkan. Dunia sudah selesai. Dunia sudah enggak kita bawa. Oke. Tinggal kita di akhirat tok. Wa fil akhirati hasanah. Nopo? Mobil enggak ada, harta enggak ada, rumah enggak ada, jabatan enggak ada, kekayaan enggak ada, emas perak yang kita kumpulkan sudah enggak ada, sudah lenyap dengan dunia. Wa fil akhirati hasanah, hasanah di akhirat yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga fil akhirati hasanah harus diawali di dunia dengan ilmu dan ibadah, dengan arti tidak mungkin seseorang akan meraih fil akhirati hasanah kalau di dunia ini tidak ada yang namanya ilmu dan ibadah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita aturkan jazakumullahu khair kepada semuanya, terkhusus kepada takmir Masjid Al-Islah yang memberikan tempat dan fasilitas kita untuk mencari ilmu. Semoga Masjid Al-Islah tambah berkah, tambah makmur. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kemarin kita awali dengan pembahasan macamnya orang yang mencari ilmu. Ada tiga mungkin. Ada yang namanya mencari ilmu dengan status robeh, mencari ilmu yang beruntung. Ada orang yang mencari ilmu maubun, orang yang tertipu. Ada orang yang mencari ilmu itu yang khasir, orang yang rugi. Semoga kita digolongkan termasuk orang yang beruntung. Amin. Orang yang rugi sudah kita jelaskan. Orang yang tertipu pada pertemuan yang kemarin juga sudah kita jelaskan.
Dan orang yang beruntung cirinya satu, mencari ilmu semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Talabal ilma li ihyaiddin. Mencari ilmu semata-mata untuk menghidupkan agama. Bukan untuk meraih harta dan tahta. Bukan untuk meraih sanjungan dan pujian. Bukan meraih harta untuk menjadi orang yang wah di hadapan masyarakat. Tapi mencari ilmu semata-mata untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifahnya Allah, yaitu orang hidup di dunia memiliki ilmu, mengamalkan ilmu, dan ilmu tersebut disampaikan kepada umat. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, man talabal ilma liyuhyiya bihil Islam lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah illa darajah. Barang siapa yang mencari ilmu di dunia ini, pados ilmu, meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama hadir pengajian. Tapi tujuannya apa? Di luar sana banyak sekali tujuannya. Membikin majelis taklim agar orangnya menjadi mulia di hadapan masyarakat. Supaya memiliki pengaruh dengan masyarakat. Supaya untuk meraih kedudukan duniawi dan sanjungan daripada masyarakat. Nah, itu termasuk tujuan. Tapi semuanya itu tidak berarti dan tidak bermakna. Yang berarti apa? Liyuhyiya bihil Islam. Pados ilmu, mencari ilmu semata-mata untuk menghidupkan syariat Islam. Pados ilmu, lalu kemudian diajarkan oleh orang lain tentang fadilah, yuk nopo cara memakmurkan rumah Allah. Pados ilmu, yuk nopo sareng-sareng tiang itu cinta kalian Quran. Atau mereka kelihatan tiap pagi gitu dari Quran. Ya, saya sematuk sudah live and share and click. Tiap pagi nih al-islah Quran tok dari sana, Masya Allah. Mencari ilmu tujuannya apa? Agar orang-orang itu tahu kemana arahnya surga. Bukan ke arah calonnya atau ke arah dirinya atau ke arah dia punya kekuasaannya. Mencari ilmu tujuannya untuk diajarkan kepada masyarakat bagaimana cara untuk hidup antar keluarga menjadi sakinah, hidup antar tetangga menjadi sakinah. Liyuhyiya bihil Islam. Tujuannya untuk menghidupkan Islam. Apa yang akan diraih di akhirat? Bukan tentang dunia, di akhirat. Lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah. Dia dengan para nabi selisihnya cuma 1 derajat. Dia orang ini loh, yang bukan nabi, bukan rasul. Orang biasa. Enggak punya titel kenabian wala kerasulan. Tapi memiliki apa yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul, yaitu ilmu. Innal ulama'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi meninggal dunia tidak meninggalkan umat dirham dan dinar. Walakinnama warrathul ilma, yang diwariskan adalah ilmu. Al ulama warathatul anbiya. Mendapatkan warisan ini orang-orang berupa ilmu kemudian digunakan untuk menghidupkan daripada agama di akhirat, di surga, antara para nabi dan orangnya tinggal selisihnya 1 derajat. Merupakan suatu kemuliaan. Semoga niat kita mudah-mudahan menjadi niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang cinta terhadap ulama. Dan insya Allah di akhirat akan kumpul dengan para nabi dan para rasul. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Melanjutkan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah, fasal yang kedua, beliau menyampaikan ad-din ala qismain. Agama itu perinciannya ada dua. Yang dimaksud agama adalah agama Islam. Pulau kali panjenengan sampai saat ini hidup, mudah-mudahan berkah. Amin. Niku cuma fokus dua hal tok. Jadi isine agama Islam, kandungannya agama Islam itu cuma tersimpulkan hanya dengan dua hal, dua perkara tok. Yang pertama fi'lun, yang kedua tarkun. Yang pertama fi'lun, melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tarkun. Apa itu tarkun? Meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Niku isine ibadah selama kita hidup di dunia. Nek mboten ngelampai nggih meninggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Monggo jenengan pikirkan, mulai bangun tidur sampai mau tidur. Napa isine? Nek ora mangan yo mangan kan ngoten nggih. Nek boten melakukan nggih meninggalkan. Melakukan berarti kembali kepada awamir, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Tarkun meninggalkan berarti kembali kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang disimpulkan di dalam Al-Quran termasuk orang al-muttaqin. Hudal lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini kandungane Islam. Kesibukan kita tiap hari kembali kepada melakukan atau meninggalkan. Bon. Kemudian Imam Ghazali niku salah satu ulama yang hebat. Jadi Allah memberikan kepada beliau ini akal yang cerdas, otak yang cerdas, sehingga mengarang kitab. Dari setiap kitab yang dikarang itu bagi setiap orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya itu akan tersentuh hatinya dan ingin mengejar ada apa dalam kitab tersebut. Beliau mengatakan, sing paling berat yang mana? Loh Pak, no? Dari dua hal, mengerjakan dan meninggalkan itu yang paling berat untuk diri niku napa? Ayo le Pak dijawab menenggaknya. Karo-karo nih. Loh, iya karo-karo terus ning donya damel nopo nek karo-karo ini ya. Semuanya orang tahu bahwa tujuan kita hidup di dunia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dan ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang kembali dengan melakukan, ada ibadah yang kembali dengan meninggalkan. Kata Imam Ghazali, sing paling berat di antara dua yaitu meninggalkan, bukan melakukan. Ngelampai taat kabeh wong iso, tapi nek meninggalkan maksiat enggak semuanya orang mampu. Laras napa mboten? Nggih. Semua perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu rata-rata orang siap melakukan. Tapi belum tentu setiap orang itu akan siap untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa alasannya? Alasannya satu. Kembali kepada inti poin ilmu tasawuf, diantaranya hikam, diantaranya kitab Bidayatul Hidayah, kembali kepada nafsu yang ada pada diri kita. Nafsu niku nggih seneng Pak, diajak taat niku seneng. Tapi nafsu niki abot nek tinggi ninggalake maksiat.
Understand? Yes. Nafsu niku nek diajak ngamalake taat niku seneng. Tapi nafsu niki paling boten remen nek diajak meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena nafsu punya kepentingan. Diri kita niki loh yang terangkit di dalam diri kita ini ada nafsu, itu punya kepentingan. Nah, kepentingan nafsu ini biasanya nempel kepada perilaku-perilaku yang berupa perintah. Jamaah niku kan amal taat. Orang siap jamaah. Kenapa? Karena nafsu punya kepentingan. Biar dipuji. Berangkat dia. Gampang. Loh. Biar dapat sanjungan. Siap dia. Walaupun ngantuk-ngantuk tetap berangkat. Okay. Majelis taklim, pengajian. Masya Allah. Di mana-mana beludak luar biasa. Tong mriki. Niku perkara ingkang bagus. Perkara ingkang sae. Semuanya orang mampu melakukan, gampang ngelakoni. Kenapa? Karena kemungkinan yang mendorong adalah nafsu. Tapi nek seseorang itu disuruh meninggalkan maksiat, sopo Pak sing kira-kira nyunjung Pak? Kira-kira siapa dari kalangan manusia ini yang akan menyanjung-nyanjung orang yang meninggalkan maksiat? Ketika di depan kita ada peluang untuk ghibah, kita tinggalkan. Apakah ada yang nyanjung? Tidak ada. Jadi nafsu ini paling berat dia. Kenapa? Karena dia nggak ada porsi untuk disanjung-sanjung orang di saat dia meninggalkan daripada kemaksiatan. Bohong niku maksiat. Goroh niku maksiat. Okay. Nafsu paling berat dia. Kenapa? Karena dia tidak punya kepentingan untuk disanjung-sanjung. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa di antara dua hal ini, antara melakukan perintah dan meninggalkan maksiat, itu sing paling berat adalah meninggalkan daripada maksiat. Sebab nafsu yang ada dalam diri manusia tidak memiliki dan tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari ini keterangan kita kembali untuk menyeleksi dan untuk mengadakan muhasabah setiap kita melakukan amal taat. Nek meninggalkan maksiat, ini enggak perlu kita terlalu muhasabah Pak. Sing perlu kita muhasabah, niku kita jelimeti ketika kita melakukan taat. Melakukan ibadah. Jenengan kali kulo diparingi kalian Allah seneng masjid. Hati-hati. Napa? Hati-hati. Lima waktu berangkat ke masjid. Tolong dicek. Iki yang menyebabkan aku sregep iku apa toh? Lho nggih. Diparingi oleh Allah Ta'ala tiap malam sebelum fajar bangun. Nggih saged salat, nggih saged maos Quran, saged doa. Nggih. Dicek. Bahasane dokter niku di napa? Di napa? Nah, untuk ngecek kesehatan. Dicek. Dicek up, dicek. Nafsu. Sing dorong awakmu tiap malam iki bisa bangun niku apa? Termasuk nggih pengajian. Niat ngaji apa niat golek piringan kan ngoten. Lho kok ngguyu? Lho dicek. Kalau untuk meninggalkan maksiat, maaf enggak perlu dicek. Sebab apa? Nafsu enggak masuk di situ. Enggak ada orang yang nyanjung-nyanjung. Ini loh orang enggak pernah bohong, enggak ada yang nyanjung. Tapi sanjungan akan datang ketika ini loh orangnya alim. Ada sanjungan. Ini loh adalah orang istiqomah jamaahnya. Ini nafsu mongkok Pak. Ngertos bahasa mongkok. Bahasa Tuban nih.
Wong Tuban ngerti mongko. Nusnya tambah gede, tambah semangat. Justru tambah ingin menonjolkan diri. Ingin tidak meninggalkan ibadah. Kenapa? Karena dia sudah dapat apa yang dia raih. Dan dia akan mencari yang lebih besar. Niki liji'i nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam berperang dengan para sahabat. Seusai daripada perang dengan para sahabat, pulang, lalu Rasul dawuh, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qila ya Rasulullah, wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafs. Para sahabat, perang kecil sudah selesai. Apa? Perang kecil sudah selesai, sudah tuntas. Dan saat ini sampai kita meninggal dunia akan menghadapi peperangan yang besar. Perang melawan musuh taruhane nyawa, gitu. Oleh Rasulullah dikatakan perang kecil. Dan perang yang besar baru akan kita mulai. Apa itu perang yang besar ya Rasulullah? Para sahabat tanya. Qala jihadun nafs, memerangi yang namanya hawa nafsu. Selalu terus kita mengecek dengan nafsu kita di saat kita melakukan ibadah dan melampai perkara yang diperintahkan oleh Allah. Jihadun nafs, yaitu memerangi hawa nafsu. Dan bulan ini alhamdulillah semuanya Masya Allah merayakan hari kemerdekaan. Apa? Gendera merah putih dikibarkan, bahkan jalan-jalan mulai api, gitu. Lampu-lampu dihias di mana-mana. Merdeka, merdeka maksudnya apa? Apa arti makna merdeka kalau seseorang masih belum siap datang ke masjid? Apa arti daripada merdeka kalau orang tiap malam masih melungker dengan gulingnya? Apa arti daripada merdeka kalau seseorang itu masih melakukan sesuatu yang menjadi kecintaan hawa nafsu? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terjajah diri seseorang. Siapa yang menjajah musuh yang selalu melekat pada diri manusia yang tidak akan mati sebelum orangnya mati. Sinten niku penjajah selama ini yang selalu menjajah diri kita untuk kita terhindar dari amal-amal taat, enggak ada lain kecuali nafsul ammarah bisu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemerdekaan yang zahir. Amin. Dan khususnya merdeka yang batin. Apa itu merdeka yang batin? Merdeka karena sudah terhindar dari godaan syaitan, godaan iblis, terlebih-lebih godaan yang namanya nafsul ammarah bisu. Ini namanya orang yang merdeka. Allahumma salli ala Muhammad. Pun dari ini keterangan, mari kita kembali bahwa agama itu kandungannya ada dua. Ada yaitu mengerjakan perintah. Yang kedua meninggalkan larangan. Dan di antara dua ini yang paling berat inggih menika meninggalkan larangan. Bukan mengerjakan suatu ketaatan. Alasannya karena antara mengerjakan dengan meninggalkan disela-selai dengan yang namanya nafsu, dan nafsu cenderungnya kepada perintah bukan kepada larangan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan nafsu kita menjadi nafsul yang mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Imam Ali karramahullahu wajah itu pernah dalam peperangan. Di tengah-tengah peperangan itu pas di depannya ada orang kafir. Siap untuk dibunuh. Siap untuk dibunuh. Wis keboncong bahasane, keboncong wis. Tinggal ditusuk mati orang kafir.
ketika mau ditusuk, orang kafir meludahi Imam Ali. Napa? Didoni, Pak. Nek cara jenengan kali kula yo napa niki, Pak? Tambah tak pecel. Ya iki jenenge. Kesempatan di atas kesempatan ya iki. Nek Imam Ali tambah ditinggalkan. Hah? Ketika mau ditusuk, dibunuh, diludahi, Pak. Mukanya Imam Ali. Tambah enggak jadi dibunuh. Ditinggalkan. Hah? Setelah itu baru dibunuh. Hal yang unik. Kenapa enggak langsung dibunuh? Kok nunggu sejenak beberapa saat kemudian baru dibunuh? Ditanya. Nah, ini kembali kepada cara menata ketika ibadah. Wahai Ali, saya lihat tadi kenapa kamu kok enggak langsung membunuh, justru menghindarkan pedangmu. Baru beberapa saat baru kemudian kamu membunuh. Ada apa? Beliau jawab, ketika aku sedang menghadapi itu orang kafir, aku punya niat untuk menghidupkan agama Allah dengan membunuhnya. Jadi tujuanku karena Allah. Tapi ketika si fulan tersebut meludah, aku cek di sini nafsu ikut andil dalam aku perang. Sehingga aku khawatir ketika aku membunuh bukan karena Allah, karena dia telah meludahi diriku. Understand? Yes. Loh. Hebatnya Imam Ali saat itu bisa ngebrek yang namanya nafsu, Pak. Lho nek awak dhewe nek kula piyambak tambah tugel-tugel tantekno ya. Kesempatan ini ya. Beliau enggak langsung membunuh karena apa? Dia ngecek kalau aku membunuh ini nafsu ikut andil. Ini pedang warisannya Rasulullah. Ini pedang milik Rasul. Enggak mungkin pedang Rasulullah aku gunakan untuk menebas musuh Allah Ta'ala dilumuri dengan nafsu dan syahwat. Sehingga aku tarik kembali, aku tata lagi niatku. Tanpa memandang dengan adanya ludah yang masuk ke mukaku. Setelah betul-betul aku cek bahwa aku niat tulus untuk mengi'la' kalimatillah, meninggikan, baru kemudian aku tusuk. Ini satu cerita yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang bersifat ibadah yang bisa untuk kita lakukan, ingat nafsu pasti akan ikut andil. Nafsu mesti melok cawe-cawe. Nafsu mesti ikut ambil porsi di dalam suatu ibadah. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari alaihi rahmatullah, pengarang kitab Al-Hikam, beliau menyampaikan maksiat yang diiringi setelahnya suatu penyesalan itu lebih afdol di sisi Allah daripada taat yang diiringi dengan istilah kesombongan. Paham? La ilaha illallah. Abote ibadah, Pak. Setiap perilaku maksiat niku dosa, Pak. Maksiat niku dosa. Larangan niku mboten angsal. Tapi kalau ada orang seandainya melakukan maksiat, setelah itu dia menyesal sampai mengguguk-guguk, nangis, tobat, istighfar. Iku luwih dicintai pangeran daripada ono wong ahli tahajud. Sekian rakaat Quran, sekian halaman. Tapi setelahnya bisa menimbulkan rasa sombong dari dirinya. Di sini bukan masalah dia taat, bukan masalah dia maksiat. Bukan masalah taat, bukan masalah maksiat. Bukan masalah dia itu melakukan kemaksiatan atau melakukan ketaatan. Di sini kembali kepada nafsu. Kembali kepada nafsu. Yang pertama itu, dia maksiat kemudian dia sesali karena dia ingin mematikan nafsu supaya nafsu enggak punya porsi untuk menggoda menjadi mulia. Dan yang satunya, taatnya, ibadahnya luar biasa.
tapi membuka pintu peluang kepada nafsu untuk ikut andil. Sehingga sombong, ujub, merasa bangga dengan amalnya, meremehkan orang lain. Sosok dia yang paling afdal dan utama, sehingga ibadahnya tidak punya makna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, jenengan piyambak sing ngertos posisi panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengecek dan mengoreksi ibadah-ibadah kita. Apakah ini mukhlis lillah untuk Allah, ataukah ada campuran-campuran yang menjadi keinginan daripada nafsu yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selamat. Amin. Selamat jasad kita, khususnya selamat amal kita. Oke. Sampai Pak Boeman Pak, tahajud itu capek, tahajud itu letih. Seusai tahajud kotong blong, gak ono apa-apane. Kenapa? Digondol nafsu, apa? Dicuri syaitan, digondol oleh iblis. Entek hilang gak mendapatkan apa-apa. Lah kok bisa? Lah itu dia. Ngomong dia. Di kamar sendirian dia mengatakan, gak ono wong mulya kaya aku sak RT iki ra ono. Ra ono tenan, ra ono. Delok le jam 2 aku wis tahajud, tonggoku melongker. Ngoten Pak nggih. Ono wong iki angkat tangan. Hah? Loh. Enggak kelihatan orang. Nafsu enggak perlu dilihat orang. Nafsu bisa masuk ke dalam ibadah kita. Walaupun kita berada di kamar sendirian. Niku licin nafsu. Apa di sini kesalahannya? Menimbulkan maksiat besar. Dosa gede. Napa niku? Al-ujbu bil amal. Merasa bangga dengan yang namanya amal. Apalagi kalau ada istilah riya. Napa riya niku? Pamer. Ketok wong tambah nemen iki. Lho, kula termasuk nggih, sering ngoten niku, Pak. Iya. Ustaz, tolong ya. Nek tausiah sing apik lho. Nafsu ngomong. Nek kowe gak apik orang lantuk jamaah akeh. Lho niku. Lho, apalagi di syuting di keker niki. Lho. Niku berat Pak kula niki. Lho nggih. Jadi pintu-pintu untuk dimasukin nafsu itu wah ribuan nih. Kenapa? Ya tadi. Karena ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diviralkan, ingin diwahkan. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Allahumma. Makanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib niku sempat matur tenggene Rasulullah. Ya Rasulullah, in ana da'autullah. Jikalau aku meminta kepada Allah, matur wonten ing ngersane pangeran alias donga. Famadza atlub minhu? Kira-kira minta nopo ya Rasulullah? Dijawab kali Rasulullah, utlub minhul afiyah. Jalu he Abbas wonten ngersane Allah agar selamat. Tok. Napa? Pun wangsul besok malih datang ya Rasulullah nek kula ndonga kula nyuwun apa dijawab malih njaluk selamat tok. Mboten puas Abbas, mosok di pangeran sugih kok njaluk selamat tok. Balik malih ya Rasulullah niki terakhir ya Rasulullah kula minta napa utlub minhul afiyah njaluk selamat. Ternyata maknane kathah Gusti. Sedekah nek ora selamat, ora sedekah. Ngaji nek ora selamat, ora ngaji. Jamaah nek mboten selamat, mboten jamaah. Segala amal taat, apapun bentuk ketaatan, kalau di situ tidak ada afiah, keselamatan tidak berarti dan tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Masih ada 5 menit. Mungkin bagi yang ingin bertanya, saya tutup.
monggo kali diunjuk. Nggih, monggo. Terkait dengan nafsu dan ibadah. Seringkali ketika kita, yang saya ambil contoh ini adalah muhasabah ketika meninggalkan maksiat. Keputusan untuk meninggalkan maksiat atau tetap melanjutkan maksiat, kadang-kadang kita ambil di situ. Salah satu hal yang mendasari seringkali kita lakukan pembenaran. Contoh hal kecil misalnya, tentang bohong tadi. Nek aku gak bohong, aku gak selamat. Nek aku bohong, aku selamat. Ya wis lah, tak pilih aku bohong lah, timbang aku gak selamat. Karena kalau aku gak selamat, anak bojoku gak mangan. Wis tak akei istighfar aja. Artinya, dia akan terus melakukan kebohongan itu dengan atas nama meyakini pembenaran tadi, toh Allah Maha Pengampun. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana status muhasabah pembenaran ini, dan bagaimana kemudian kalau pembenaran ini dilanjutkan menjadi keyakinan. Kalau pembenaran tentu orang masih sadar bahwa perbuatan salah dibenarkan. Tapi tingkatan yang lebih tinggi lagi, ketika pembenaran tadi diyakini sebagai kebenaran, maka apa statusnya? Saya pernah berdebat dengan seorang teman, ya wis lah, urusannya pangeran aja. Aku engko dilebokno surga neraka sakarepe pangeran. Nuwun sewu. Nggih, terima kasih. Sangat bagus sekali, menarik atas pertanyaannya. Semoga melalui pertanyaan Bapak, majelis kita tambah berkah dan ilmu kita tambah kata serta berkah, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini kita semuanya bisa melakukan secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha. Jadi ibadah ya, yang menjadi perintah utama, yang menjadi tujuan utama seseorang itu rangkaiannya ada 3. Syariat, thariqat, dan hakikat. Atau diringkas syariat dan yang namanya hakikat. Syariat itu kembali kepada ilmu pengetahuan bahwa ini adalah perintah, anjuran, ini adalah suatu larangan. Ini ku syariat. Bohong masuk dalam ilmu syariat. Dosa napa mboten? Tuh, kok meneng kabeh. Kulo tanglet niki kok meneng kabeh. Oh, kita langganan niki ketoke. Hah? Lho. Tadi disampaikan, bohong niku syariate dosa napa mboten? Kopak. Dosa. Berarti nek dosa dalam keadaan apapun enggak boleh dilakukan. Syariate ngoten. Ada beberapa hal yang diperbolehkan dengan tujuan-tujuan yang nanti bisa mendapatkan sisi kemanfaatan. Contohnya saat perang, takoni musuh, piye jumlahmu? Ya aja ngomong Pak. Takoni musuh jumlahnya, ya aja ngomong, bodoh nih, ribuan walaupun cuma 5 gelintir. Tujuannya apa? Biar dia gemeter. Niku bohong yang diperbolehkan. Wonten malih bohong dengan pas datang dari bekerja pulang weteng lepesu, masuk dek ngambil buka gak ono mangan. Pak, piye? Wis mangan? Wis. Jawabnya wis, padahal lesu. Niku bohong, bener bohongnya boleh. Loh,
Nek sampean siap tapi katanya gak siap iki. Ya ngomong wesu aku masih ngono ya. Loh. Bohong kepada istri demi mengambil kemanfaatan tadi. Nek sampean jawab lesu gak ono pangan. Ya napa perasaan bojo, Pak? Lho begitu. Begitu pula ibu ngoten. Ono bojo lanang lali blonjo. Lho jenengan ngomong Bu, wis mbok belanjani Pak, alhamdulillah. Oh padahal itu di antara bohong yang boleh. Okay. Jadi kita kembali syariat harus kita tata. Urusan hakikat setelah yang namanya syariat. Okay. Terus kadang-kadang ada istilah disampaikan tidak apa-apa, istighfari selesai. Nah, itu hati-hati. Itu namanya istighfaf bil maksiyah. Itu namanya meremehkan maksiat. Siapa yang bisa menjamin masih hidup nantinya? Wis gak apa-apa bohong-bohong, klik innalillah. Ya napa kondisi ini? Loh, kadang-kadang ada orang seperti itu, Pak. Ya. Maksiat diterjang, kemungkaran diterjang, dia tahu innallaha ghafar, Allah taala Maha mengampuni. Siapa yang bisa menjamin Allah akan mengampuni dan siapa yang bisa menjamin dia bisa istighfar karena ajal tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali syariat harus kita tata. Apa itu syariat? Ilmu pengetahuan yang kita pelajari tentang ini anjuran yang harus dilakukan, ini larangan yang harus ditinggalkan. Insya Allah kalau sudah syariat ini matang, insya Allah akan selamat. Ini kalau contoh akhir malih, yang lebih jelas. Ngorong, bisa nih hilang ngorongnya ya nobong. Aku gak gelem ngombe kok. Loh iku lo ngarep mono banyu emoh. Aku cukup hakikat. Mati napa mboten orang ini? Mati. Syariatnya bagaimana? Ambil ini air, diminum. Setelah diminum, mati. Ya memang. Wayahe mati. Tapi kan sudah tidak melanggar yang namanya syariat. Semisal sesuatu yang bersifat azal, itu kita nggak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Allah Ta'ala bisa memasukkan orang sing taat ahli ibadah ke dalam neraka. Maaf. Dan Allah Ta'ala mampu mampu-mampunya memasukkan orang yang ahli maksiat ke dalam surga. Itu haknya Allah. Tapi kalau kita lihat keterangan di dalam Al-Quran, boten ngoten pangeran itu. Pangeran itu mempersiapkan yang namanya surga untuk siapa? Innalladzina amanu wa amilus. Orang muslim, orang mukmin sing di dunia ini menjalankan yang namanya syariat berupa amal soleh. Lahum jannat, akan dikasih oleh Allah Ta'ala yang berupa surga. Dari ini sering saya contohkan. Dan kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, kira-kira aku ini selamat pora yo. Loh, itu pertanyaan yang berat, Pak. Ustaz ngertos, menawi kula pecah husnul khotimah napa usul khotimah? Boleh, pertanyaan lebih berat daripada memindahkan gunung Uhud ini, bilang. Loh, iya, kadang-kadang ada seperti itu, Pak. Orang itu dia pemikiran ini urusan surga niku milih Allah, neraka milih bebas nek wis takdiri ning swarga walaupun maksiat ning swarga. Kalau takdirin neraka walaupun taat neraka, lah iki jenenge menang hakikat syariate ra ono ya iki. Hakikatnya bener dia. Semuanya kembali kepada ajal, tapi syariatnya harus dikerjakan. Saya jawab, Bapak tahu Surabaya? Tahu. Bapak mau ke Surabaya? Iya, saya tanya. Kira-kira Bapak nanti ketabrak apa ora? Hah? Ayo dijawab Pak. Kira-kira nanti Bapak ke Surabaya ketabrak apa enggak? Oh enggak Ustaz. Lah kok bisa sama mengatakan enggak? Lah saya punya ikhtiar Ustaz. Tahu dalane. Ono GPS, iki dalangan joglangan, iki ora joglangan, iki dalane motor gede, iki motor cilik. Loh, urusan Surabaya sampean ngerti? Ya nopo niki urusane pangeran niki. Ya tidak mungkin lah Allah Ta'ala akan menyanyiakan orang yang taat kemudian di neraka.
atau orang yang maksiat tiba-tiba langsung surga, syariat harus dilakukan. Maka sebagai penutup daripada pertanyaan tadi, memang betul bahwa Allah Ta'ala itu maha mengampuni. Ghafur, ghafar. Segede apapun dosa kita, kalau kita sadar bahwa ini adalah salah, berarti itu membuka pintu untuk dimaafkan yang namanya dosa. Segede apapun. Tapi dengan adanya penyesalan ketika dia melakukan dosa dan diistighfari, Allah Ta'ala akan mengampuni segala sesuatu yang telah dilakukan. Cuma yang menjadi permasalahan, dosa kecil itu akan menjadi besar kalau diremehkan. Allah Pangeran moho mengampuni. Niku dosa gede, Pak. Iya. Rapopo dosa cilik. Istighfar semacam itu sing asale dosane cilik menjadi gede karena apa? Tadi meremehkan dosa yang namanya kecil. Maka tolong kita perhatikan hati-hati. Sekecil apapun dosa, walaupun itu kecil namanya dosa. Dan di atas itu lebih besar lagi orang meremehkan yang namanya dosa. Nganggep enteng, nganggep kecil itu dosa. Dan itu hal yang paling berat. Maka kita berusaha sekuat tenaga terus untuk menyeleksi dan mengadakan muhasabah nafsu kita, khususnya saat kita melakukan taat dan ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Cekap nopo wonten mari. Cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari kajian kita yang kita laksanakan pada pagi hari ini dan menambah keimanan dan hidayah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ditutup dengan doa ya Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, nas'aluka rizqan kathiran halalan wasi'a, nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma rizqna al-afiyah, warzuqna tamamal afiyah, warzuqna dawamal afiyah, warzuqna syukra ala al-afiyah. Allahumma rizqna al-istiqamah ala ta'ah wal ibadah, warzuqna indal maut husnal khatimah. Lana wa li masyayikhina wa li walidina wa li dhurriyyatina wa li ahbabina. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warham ummata Muhammad wastur ummata Muhammad wa'afi ummata Muhammad wahfaz ummata Muhammad wajbur ummata Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad maghfiratan 'ammah. Allahumma farrij an ummati Muhammad farajan 'ajila bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ij'al hadzal masjid al-islah ma'mur ila yaumil qiyamah. Ij'alhu mubarakan ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil anbiya wal mursalin. Urzuqna ya rabbal alamin al-istiqamah ala salatil jamaah wal istiqamah ala hudur majalisil ilm wal istiqamah ala tilawatil Qur'an wal istiqamah ala sadaqati wal infaqi fi sabilik wal istiqamah ala al ibadah wal a'mal salihah. Allahumma adkhilna firdausul a'la. Allahumma arzuqna firdausul a'la. Allahumma waffir hallana min firdausil a'la. Allahumma ij'alna min ahli firdausil a'la waj'alna min ibadika as-salihin al-muttaqin al-muflihin الشاكرين الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة. Terima kasih kami aturkan, jikalau ada kekhilafan tutur kata yang kurang berkenan mohon agungi pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala Muhammad. Tambahan informasi pada para jamaah, insya Allah untuk kajian subuh rutinan Selasa kita laksanakan setiap hari Selasa. Jadi mulai bulan ini insya Allah kita laksanakan setiap hari Selasa subuh. Monggo para jamaah sering-sering kita kaji di Al-Islam, mudah-mudahan menambah kebaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.